Halo, selamat datang kembali di Ide Explore Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan dan tetap senyum trading minggu kemarin ya. Oke, seperti biasa di weekend ini sudah saya siapkan saham-saham apa aja yang bisa dijadikan watchlist ataupun mudah-mudahan saham-saham ini teman-teman sudah punya dan juga yang belum ada kepikiran mau TP di berapa atau buy di harga berapa. Mudah-mudahan video di weekend ini buat menemani teman-teman liburan dan juga besok juga masih libur ya. Jadi persiapan buat hari Selasa untuk trading lagi semoga bisa membantu ya. Oke, tanpa panjang lebar, kita lihat dulu ya hasil penutupan ISG di hari Jumat kemarin. Oke, ISG ditutup terkoreksi 0,4% ya di hari Jumat kemarin. Tapi memang walaupun terkoreksi banyak saham-saham yang hijau ya. Jujur aja banyak yang hijau di hari penutupan kemarin. Hampir nggak berasa kalau ISG-nya sedang koreksi. ISG ditutup di harga 6.915. Ya mudah-mudahan bisa menghijau lagi ya, kembali menembus lagi 6.941-nya. Oke, kita langsung lihat ya saham yang pertama yaitu ada DMMX. Nah, untuk DMMX ini masih bagus ya di hari Jumat kemarin masih menguat 2%. Nah, dia belum berhasil melewati EMA 30-nya ini ya untuk masih ada resisten di 780-nya. Ini belum ditembus. Nah, kita tinggal lihat apakah dia akan tembusin ya di perdagangan hari Selasa besok. Nah, kalau misalkan dia tembus boleh area TP-nya di 875 ya. Kalau misalkan teman-teman mau TP di 875 boleh. Tapi kalau berharap misalkan dia bisa lewat atau bisa tembus 875 boleh next TP-nya di area sekitar 995 ya untuk DMMX. Ini masih bagus ya, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Memang secara volume dia terjadi penurunan, mudah-mudahan sih masih bisa lanjut lagi. Selanjutnya ada FUTR. Nah, FUTR ini sudah di hari ketiganya ya, ini masih lanjut. Kemarin Jumat dia menguat lagi 5,19%. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut boleh area TP-nya di 102 dulu ya untuk FUTR, tapi kalau misalkan bisa closing di atasnya masih boleh hold juga, tapi kalau mau TP pun nggak apa-apa ya untuk FUTR. Nah, kalau misalkan dia sudah mulai bergerak beberapa hari di atas 102, ada kemungkinan dia lanjut ke area 121-nya. Ini juga sudah mulai ada pembalikan, mudah-mudahan bisa kuat lagi naik ke atas. Selanjutnya ada ASA. Nah, ini ASA terjadi signal sell ya. Tapi dia masih di area support 100. Nah, ini mesti siap-siap aja, mesti jaga-jaga kalau misalkan dia turun tembus 100 ya. Ada kemungkinan besar dia bisa ke area 94 lagi atau 92. Nah, kalau 92 ini termasuk area support yang cukup kuat ya untuk ASA karena beberapa kali sempat sentuh 92 dia kembali lagi. Nah, mudah-mudahan sih kalau misalkan nggak tembus, kalau misalkan nggak turun di bawah 100 masih bisa menghijau lagi ya selama masih di atas 100. Ini belum berhasil tembus 105-nya ya. Ini kalau misalkan ASA tembus 105 ini akan sangat menarik. Mudah-mudahan sih bisa lanjut naik lagi nih untuk ASA. Next ada Cepin. Nah, untuk Cepin siapa yang udah masuk di sekitar tanggal 13 kemarin waktu ada signal buy ya, ini juga udah saya infokan di YouTube. Nah, memang masih bergerak santai ya, dan di hari Jumat kemarin masih koreksi 0,8%. Masih sama ya, untuk area take profitnya masih di 4.800 ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau masuk lagi, yang belum punya sebaiknya tunggu aja di atas harga 4.950-nya. Tapi kalau misalkan yang sudah punya ya boleh kalau misalkan mau TP di 4.800. Tapi kalau misalkan ternyata dia bisa tembus dan bertahan sampai dengan closing dan bergerak beberapa hari, ini juga masih boleh di hold. Tapi kalau mau TP pun tidak apa-apa di area 4.800 dan 4.900-nya. Lanjut ke LSIP. Nah, untuk LSIP ini masih menguat ya di hari Jumat kemarin ya. Ini di area supportnya di 1005 dia menghijau lagi.
ya. Ini bagus. Nah, ini untuk support paling bawahnya ada di 985 ya. Mudah-mudahan sih nggak ke bawah lagi. Nah, ini untuk area resistannya memang ada di 1003 dan 1045 ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau hold dulu sampai dia berhasil breakout 1045, untuk area take profitnya bisa di harga sekitar 1090-nya ya untuk LSIP. Ini dipantau aja ya, kalau misalkan dia bisa tembus 1045-nya ini akan sangat bagus. Tapi juga masih ada resisten ya di sekitar harga 1080-nya. Nah, ini kalau mau hold agak panjang, mudah-mudahan sih bisa ke 1090-an ya untuk LSIP-nya. Selanjutnya ada GZCO. GZCO ini sudah mulai ada perlawanan ya dari mulai tanggal 26 kemarin, dan sudah mulai ada tanda-tanda signal buy di hari Jumat kemarin ya. Nah, ini untuk GZCO saran saya sih lebih baik tunggu di atas harga 97 dulu ya. Dia bisa closing di atas. Karena kemarin di hari Jumat pun dia belum berhasil tembus harga 97-nya. Nah, untuk TP-nya bisa di area sekitar 107 atau 110 ya kalau misalkan mau TP untuk GZCO. Nah, tapi kalau misalkan ternyata dia turun lagi ya, tungguin lagi aja mungkin di sekitar harga 84 yang untuk yang buy on weakness atau buy on supportnya. Ini 84-nya cukup, mudah-mudahan cukup kuat ya untuk sebagai support atau resistannya. Tapi kalau misalkan ini sih untuk GZCO, saran saya kembali lebih baik di atas, tunggu dia breakout 97 aja dulu kalau mau masuk saham ini. Lanjut ada tahap G. Nah, untuk tahap G masih koreksi lagi ya. Untuk area resistannya masih di 65 ya, dan 650 dan 665 ini belum berhasil dilewatin. Nah, kalau mau tunggu ya, kalau yang belum punya ya mau nunggu di atas 665 juga boleh. Kalau mau nunggu di area support 630 juga boleh. Selama nggak tembus ya, selama nggak tembus 630-nya ini masih boleh ambil posisi di sekitar harga itu. Tapi kalau misalkan mau buy on break, buat teman-teman yang suka buy on break ya bisa ambil posisi di atas 665 atau top box ya. Nah, ini top boxnya ada di 665. Targetnya sendiri ada di 675 untuk tahap G ya kalau teman-teman mau masuk di saham ini. Lanjut ke ANJT. ANJT belum berhasil lewat 700 ya di penutupan hari Jumat kemarin, tapi ini masih oke untuk diperhatikan beberapa hari ke depan ya. Kalau misalkan ternyata dia turun lagi atau bahkan closing di bawah 685, ya udah cari saham yang lain aja. Tapi kalau ternyata dia bergerak menghijau lagi di atas 700 atau bahkan bisa menembus 720-nya, ini boleh di pantau-pantau ya, targetnya lumayan bisa kalau misalkan bisa naik lanjut ya ke sekitar 785. Lanjut ke laju. Nah, untuk laju nih harapannya bisa lewat dari harga sekitar 314-nya ya. Nah, ini kalau bisa tembus 314 ini menarik ya. Untuk area take profit bisa sekitar di harga 398 ya. Nah, ini tapi masih ada area resisten yaitu di harga 332 ya. 324 dan 344-nya nih. Nanti tinggal lihat aja kalau misalkan dia bisa lewat dari harga 314 dan bisa tembus 334, mudah-mudahan targetnya ke 398 bisa tercapai ya untuk laju. Selanjutnya ada LP. Nah, LP di penutupan Jumat kemarin ini berhasil menguat lagi 6,6% ya. Nah, ini bagus untuk LP. Dan juga sempat tembus resisten di harga 258 ya. Ini top box atau resisten. Nah, ini kalau misalkan ternyata dia lanjut ya untuk LP, next targetnya itu mudah-mudahan bisa ke sekitar harga 284 ya untuk LP-nya.
Kita lanjut ya untuk saham berikutnya yaitu ada Bell. Nah, Bell ini masih bertahan di atas support 125 ya atau bottom box sebelumnya. Dan untuk targetnya ini kalau misalkan dia berhasil lewat dari harga 132 ya. Ini boleh sekitar di harga 141-an ya untuk targetnya kalau misalkan teman-teman mau TP di area tersebut. Ini masih boleh diperhatikan ya untuk masih oke posisinya untuk Bell ya. Harapannya bisa kembali menghijau lagi lewat dari 132-nya ya. Tapi kalau teman-teman mau buy ini masih oke ya selama dia masih di atas harga 125. Kalau dia turun lagi, ya tunggu momentum lagi untuk masuk. Tapi kalau saran saya tunggu dia selama masih bertahan di 125 ini masih bisa beli atau buy. Untuk area TP-nya bisa di 141-an atau 140 ya untuk Bell. Lanjut ke GJTL. Nah, GJTL di penutupan hari Jumat kemarin ini sudah melewati atau tembus dari target 690-nya ya. Nah, untuk area resisten berikutnya ada di 720 dan 735. Apakah bisa ditembus ya? Ini juga ada di area bawahnya sebetulnya di sekitar 715-nya. Nah, ini kalau misalkan dia bisa lewat dari 715 aja ini udah bagus ya. Apalagi kalau bisa tembus 735 kemungkinan akan lanjut naik cukup kuat. Nah, ini buat yang sudah punya ini sudah masuk ke overbought ya. Jadi jangan lupa dinaikkan trailing stopnya ya. Kalau misalkan tiba-tiba dia balik arah sayangkan profit yang udah dikumpulin. Nah, ini masih bagus ya untuk GJTL jadi masih bisa hold dulu ya. Kalau masih ada harapannya dia bisa tembus lagi 735-nya. Selanjutnya ada Cleo. Nah, Cleo ini masih lanjut menguat 4,3% ya. Closing di harga 505 persis di harga resisten sebelumnya nih. Nah, ini sudah sempat tembus ya resisten 505-nya. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut ya, next targetnya adalah di 555 ya. Untuk Leo ini masih oke. Jangan lupa naikkan trailing stop karena sudah ada di area overbought juga. Lanjut ke Mari. Nah, untuk Mari ini masih belum bergerak lagi ya, masih galau dia mau lanjut atau enggak ya. Tapi nggak apa-apa dipantau aja ya, ini selama dia nggak tembus atau nggak closing di bawah 79 sih harusnya masih oke. Nah, harapannya sih bisa kembali menghijau lagi. Kalau dia bisa menghijau lagi ini bisa kalau misalkan dia breakout dari harga 88. Targetnya untuk saat ini di 101 dulu ya untuk Mari. Lanjut ke BMTR. Nah, untuk BMTR sayang sekali ya nggak berhasil tembus 284-nya ya. Atau bukan nggak tembus. Sebelumnya di hari Kamis sempat tembus tapi dia balik lagi dan di hari Jumat malah nggak tembus ya. Nah, justru malah akan terkoreksi 0,7%. Nah, untuk areanya supportnya sendiri masih di 274 ya. Kalau misalkan dia mantul lagi di 274 terus dia naik lagi nih masih boleh di hold dulu. Tapi kalau ternyata di perdagangan besok dia balik arah ya dan bisa tembus 284-nya, targetnya masih sama, masih di sekitar harga 300-an ya untuk BMTR. Selanjutnya ada TPIA. Nah, akhirnya TPIA kena targetnya ya di 2360. Nah, closing persis di targetnya, berhasil breakout top box 2340. Ini bagus. Kalau misalkan dia lanjut lagi bisa melewati 2380 nih targetnya lumayan jauh yaitu di 2580 ya untuk TPIA. Selanjutnya ada Toba. Nah, ini Toba
candle merah ya, candle merah dan tapi menguat 0,8%. Nah ini buat teman-teman yang suka buy on weakness atau buy on support, ini boleh dilirik-lirik untuk saham Toba ini ya. Nah ini kalau selama dia tidak lewatin dari area supportnya, ini area supportnya mudah-mudahan cukup kuat ya, sekitar di harga 458 ya. Nah kalau misalkan dia lanjut nih, harapannya sih bisa closing dulu di atas 490-an. Dan untuk target boleh di 590 di top box. Tapi kalau misalkan ini bisa tembus 530-nya, ada kemungkinan dia akan ke area sekitar 575 ya, atau sekitar di area 570-an. Nah ini dipantau aja. Untuk Toba, mana tahu dia bisa kembali menguat lagi karena sudah di area support juga. Selanjutnya ada ADMR. ADMR ini kembali menguat ya, 0,9% ya. Ini kalau untuk ADMR dia belum berhasil lewat dari 1120 ya. Ini kalau misalnya dia lewat 1120, paling nggak harapannya sih bisa lewat juga dari harga 1150-nya ya. Ini area resisten juga. Nah ini kalau misalkan dia bisa bertahan di atas 1150, ini akan sangat bagus. Targetnya boleh kalau teman-teman mau pakai target di 1305 ataupun di harga 1355. Nah kalau misalnya teman-teman mau tunggu ya, kalau misalkan dengan harapan ADMR lanjut lagi, kalau mau tunggu di atas harga 1150 ini juga boleh ya. Ini sekarang dia lagi sedang di area support, mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi nih untuk ADMR. Lanjut ke BSSR. Nah untuk BSSR masih di atas top box 4100 ya. Dia masih bertahan di atas top boxnya, ini bagus. Mudah-mudahan sih dia bisa tembus dari harga 4170-nya nih. Ya ini sudah sempat tembus tapi nggak bertahan ya. Tapi kalau misalkan dia bisa lewat, ini akan sangat menarik. Dan juga masih ada resisten di harga 4230-an ya. Nah ini masih ada resisten. Nah ini kalau misalkan dia bisa lewati 4170 atau 4230, ini akan sangat menarik. Mudah-mudahan bisa tembus 4300-nya juga ya. Dan targetnya lumayan, bisa mungkin mudah-mudahan bisa ke 4700-an atau 4790 ya untuk BSSR. Lanjut ke PTBA. Nah untuk PTBA sayangnya closing di harga top box 4150 ya. Padahal sudah sempat breakout kemarin di hari Jumat tapi nggak bertahan. Tapi nggak apa-apa. Ini kalau misalkan ternyata dia lanjut lagi di atas 4150 ya. Next targetnya masih sama, yaitu di 4250, 4340 ya, dan seterusnya. Masih oke posisinya untuk PTBA, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Lanjut ke KKGI. Ya, KKGI masih terus ngegas ya. Ini yang cukup kuat juga naik ya. Nah ini kalau untuk KKGI, kalau misalkan sampai kejadian dia bisa lewat sekitar harga 515, ini kemungkinan akan lanjut ya, akan lanjut lagi. Coba kita lihat ya, kalau misalkan dia bisa tembus 515, mudah-mudahan sih bisa 525, 535-nya juga bisa lewat nih. Nah ini menarik sekali ya. Tapi kalau yang belum punya, jangan kejar-kejar ya, soalnya ini sudah cukup tinggi juga kenaikannya, jadi mesti agak hati-hati ya untuk KKGI ini, karena ini sudah naik mulai dari tanggal 17 kemarin. Nah ini dan sudah masuk ke fase overbought juga. Kemungkinan dia akan turunnya itu sangat besar. Jadi kalau yang belum punya, sebaiknya cari saham yang lain aja. Tapi kalau yang sudah punya, ini juga jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya terus ya untuk KKGI-nya. Nah sekarang ini sedang di area resisten. Harapannya bisa keluar dari zona 515 ya. Kalau bisa keluar dari 515, ini akan bagus sekali untuk KKGI. Lanjut ke ABMM. Nah untuk ABMM ini dia kembali lagi ya, atau terkoreksi 1,4%.
dia closing di bawah 3.350 ya. Nah, untuk support sebelumnya yaitu di harga 3.300 masih disentuh ya, tapi nggak ditembus. Nah, mudah-mudahan sih masih bisa bertahan di atas 3.300 ya. Tapi kalau misalkan ternyata tembus atau ke bawah ya, ini juga mesti hati-hati karena memang sudah masuk ke fase overbought, takutnya dia koreksi dulu ya. Nah, kalau misalkan dia koreksi dulu, mudah-mudahan sih nggak tembus dari harga 3.160-nya ya untuk ABMM. Tapi kalau ternyata enggak ya, kalau misalkan ternyata dia kembali menghijau lagi dan bisa lewat dari harga 3.440, ada kemungkinan dia akan menuju ke 3.610 dan 3.810-nya. Lanjut ke BP ya. Nah, BP ini masih bertahan di atas support 145 nih. Mudah-mudahan bagus. Nah, ini kalau teman-teman yang suka saham ini boleh untuk targetnya di sekitar 164 ataupun di 169 ya, di area resistennya dia 169 atau top box atau resistennya dia. Nah, ini kalau misalkan ternyata lanjut boleh dilirik-lirik ya untuk area TP-nya 164 ataupun 169 dulu ya untuk saat ini. Selanjutnya ada Bumi. Bumi koreksi lagi 0,8% ya. Ini masih bertahan di atas 120 nih. Mudah-mudahan supportnya kuat. Tapi memang powernya masih belum kuat ya. Masih mungkin dia akan sideways dulu. Tapi kalau misalkan dia berhasil tembus 125-nya atau top box-nya untuk saat ini, targetnya adalah di 132 ya untuk Bumi. Nah, kalau misalkan dia bisa tembus 132, masih ada target berikutnya di 138. Kalau tembus, target utamanya adalah di 146 ya untuk Bumi. Selanjutnya ada coal. Coal ini bagus ya. Dia akhirnya setelah lewat dari harga 143 ya, ini cukup kuat kemarin ketika dia lewat dari harga 143, sorry. Nah, dia ngegas cukup kuat hingga sempat menyentuh harga 173-nya ya. Lalu dia tembus juga resisten di 157 resistennya ditembus ya. Dan closing di harga 162. Nah, buat teman-teman yang udah TP, kalau mau masuk lagi tinggal lihat dulu apakah dia akan koreksi dulu ya, menyentuh 157 atau enggak. Kalau misalkan dia lanjut atau menghijau cukup kuat, boleh masuk lagi. Next targetnya mungkin di sekitar harga 192-an ya untuk coal. Nah, tapi kalau misalkan dia koreksi selama dia nggak tembus dari 157 ya area support ini, mudah-mudahan sih masih bisa lanjut lagi menjadi uptrend ya untuk saham ini. Karena memang dari dia semenjak turun, dia sudah mulai sideways dan kemarin di hari Jumat ini dia sudah berhasil breakout 157 dan juga breakout tema 100-nya nih. Nah, mudah-mudahan ini bisa tren untuk jangka panjang ya. Tapi kita lihat apakah dia bertahan dulu di atas 157 beberapa waktu. Tapi juga jangan lupa ini juga sudah masuk di fase overbought ya. Masih ada kemungkinan dia akan koreksi dulu. Tapi nggak usah panik. Yang penting teman-teman udah ada trading plan-nya. Nanti saya keluar di harga berapa atau TP di harga berapa. Nah, mungkin area support 157 dan 143 ini area yang cukup kuat ya. Mudah-mudahan. Nah, untuk area selanjutnya di 192, kalau misalkan bisa tembus, boleh targetnya di 212 ataupun di 222 untuk coal. Selanjutnya untuk Adro. Nah, untuk Adro ini dia closingnya di 3.130. Menguat 1,6% ya. Ini kalau misalkan dia masih mau lanjut lagi untuk Adro, harapannya sih bisa bergerak di atas 3.130-nya. Nah, ini kalau misalkan tembus, target berikutnya adalah di 3.240, 3.440 dan seterusnya. Jadi ini diperhatikan aja untuk Adro ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut naik lagi karena dia sudah ada signal buy juga ya di tanggal 26 kemarin. Nah, ini masih bagus sih, mudah-mudahan
mudah-mudahan sih bisa terbang lagi ya kayak sebelumnya di tahun kemarin. Harapannya, oke. Oke, mungkin sampai di outro dulu ya karena masih banyak saham-saham yang lain yang akan kita bahas. Jadi jangan bosan-bosan dengar suara saya. Stay tune terus channel ini dan jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe, like dan juga aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye bye.